Jadi dusta ternyata yang terbesar. Menurut Anda di demokrasi kita ini masih dusta. Pemilu, ada kasus enggak? Penghitungan suara kemarin pelaksanaan pemilu. Berapa? Jadi kalau kasusnya tidak dibereskan, sah enggak? Tidak sah ya, tapi kira-kira tetap sah enggak nanti? Berarti dusta enggak? Lu wong sembayang ki wis rakaat keempat, wis at-tahiyatul mubarak, wis ngono kuwi njur nyentuh kene wis ngentut sithik banget ya lho. Ngurdak lho mengan. Ki batal ora? Batal lho ming. Ming sithik banget ya lho. Lah iki ora iki. Nganti 6.000 pirang lho ta? Penyelewengan suara itu ada 6.000 berapa kasus itu. Jadi ibarat orang sembahyang ini ngentat ngentut. Allahu Akbar pret. Sama Allahu Akbar dedet. Allahu Akbar. Sepanjang petang rakaat ngentat ngentut nganti ping 6.000. Terus orang kerasa batal gitu. Coba piye gede. Ya wis ora apa-apa. Makanya teman-teman sekalian, saya nggak apa-apa dengan Indonesia yang seperti itu. Saya tidak ada masalah. Wong Indonesia itu bagian dari desa saya. Jadi nek pas kaya ngono kuwi ya sok tak parani sok ora. Nek pas kesel, malam ini sebenarnya ada yang melamar berkali-kali dan ngoyak-oyak untuk kesini, tapi kan kita kan dalang ndak kurang lakon. Ya aja lah nek sing rene kuwi aja sik lah. Aja rene. Nek ning omah ora apa-apa ning kadipira, ora nek aja ning jamaahku iki suci-suci. Ya bisane paling ngapusi wong tuane kuwi mau. Ini perhatian bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan ADTV wong tua-tua ki anak-anakmu ngapusi kowe iki. Kowe ngerti ya kowe saiki ya. Kowe transfer ya. Itu nek biyen wesel bul ora dibayarke. Goyang-yangan. Nengke tenan. Cah-cah oke. Teman-teman sekalian, untuk itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu menurut Anda kita akan membangun Indonesia atau Nusantara atau apapun namanya ini besok-besok itu seperti yang sekarang terjadi atau enggak? Kita akan nerusin yang gini-gini apa enggak? Enggak kan? Nah, Anda di sini adalah sedang dikursus dan diles oleh para malaikat. Ngopo kowe nang kasihan nang ngocobat les? Les apa? Les masa depan. Gimana? Les kursus quick course. Gitu. Quick course. Jadi kursus ono sing wis macam-macam kursusnya. Lho kursusnya apa mata pelajarane lho? Kursus sing bener kuwi sing melu kursus golek ilmu dhewe-dhewe. Bukan dikai ilmu apa karo sing kursus, kuwi kursus pekok jenenge. Kursus sing bener kuwi sing teko dadi murid, orang yang berkehendak untuk mencari ilmu. Jadi setiap yang datang ke sini mencari apa yang digalinya masing-masing, apa yang dibutuhkannya masing-masing. Bodoh kalau saya ke sini untuk memberi Anda ilmu. Enggak, Anda yang harus dari satu kalimat pemanaannya beda-beda toh. Beda-beda toh. Wong tadi itu bil hikmah artine kuwi contoh kok. Aku lagi krungu saiki. Contoh to tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah kuwi lagi krungu saiki nek bil hikmah kuwi contoh. Contoh apa tadi bahasanya? Contoh ya. Enggak, tadi kan dakwah dalam Islam tuh yud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilum billati hiya ahsan. Nah, kalau jadilum berarti berdebat tapi dengan sopan dan bijak dan baik. Nek mau'izatil hasanah adalah ungkapan komunikasi yang baik.
Terus bil hikmah artinya contoh-contoh. Itu. Jadi mari kita cari contohnya kalau kita mendapat pengalaman-pengalaman. Kan biasanya, kecelakaan, wis ora apa-apa wis goleki hikmahe ngono. Saiki ganti goleki contone kan gitu ya. Kowe ngapa dadak mekian? Wah ning kono akeh contoh ya. Awet iki, awet iki. Mam kowe ora rabi-rabi penuh contoh. Wong rabi entuk hikmah, wong ora rabi entuk hikmah, wong rabi entuk contoh, wong ora rabi entuk contoh. Padha-padha. Luwih dhuwur ganjarane wong ora rabi timbangan sing rabi. Apa sebabnya nek rabi melampiaskan terus iki poso terus ya. Berarti ganjarannya dhuwur banget ning ngampet gitu. Ning ora mam ya, gue wis ora mikir gitu mam. Imam sudah pasca materi. Imam sudah tidak ngurusin fisik lagi, Imam. Sing mburi-mburi wis akar-akar. Oke, bisa ngonokin teman sekalian. Untuk itu saya mohon saiki jam piro? Wis jam 11 saya mohon dengan sangat Bapak Profesor saya, teman saya, Pak Jafnan San Afandi, Mas Abrang, Cak Dil, dan beberapa Mas Edot, Pak Dr. Edot untuk maju ke depan sekarang. Sambil saya mohon 5-10 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rizki Anda tanpa persyaratan untuk Anda harus berbohong. Gitu ya. Tadi kan kebohongan yang paling bahaya ya. Kan banyak orang jadi kaya dengan syarat bohong. Orang menjadi presiden dengan syarat bohong kan gitu. Orang menjadi pejabat dengan syarat bohong. Anda memilih juga bukan pilihan Anda tapi karena iklan-iklan yang sampai ke Anda. Kan gitu. Monggo Mas Edot, Pak Jafnan, Mas Abrang. Oke, sekarang tolong Anda duduknya tidak harus seperti ini, tapi duduknya lebih tegak supaya posisi hati Anda bisa lebih fokus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Supaya ini kan Allah ini berapa kali Pak Jafnan? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban ping pira kuwi? Urung tau ngitung ya. Sing penting dirasakno. Tapi berulang-ulang terus-menerus. Apalagi yang kamu dustakan, kurang apa aku iki lengkake kowe, kurang apa aku iki lengkake rezeki kowe, kok kowe dustakan terus. Oke, saya minta 5-10 menit sebelum beliau-beliau. Halo Pak Mustafa. Mustafa W. Hasim, siapa yang tahu W-nya saya kasih hadiah. Warno jadi ngenyak gue. Mustafa kok terus Warno. Aku wis ngerti iki. Ngerti aku. Sini. Wicaksono jare, Mus. Wage jare. Wagu ana sing ngomong wagu barang lho. Oke, dong siaran saya mohon izin 10 menit ya. Saya tidak akan baca sampai selesai, tapi Anda semua jangan ngelihat saya sekarang. Sekarang Anda menghadap kepada Allah semuanya. Yang paling bagus adalah Anda tidak melihat dunia lagi, halangilah penglihatan Anda dari dunia dan hal-hal yang selain Allah SWT. Saya berpendapat dan mengalami bahwa permohonan yang terbaik kepada Allah menyangkut apa saja, itu jalannya adalah astagfirullahaladzim. Karena dengan istighfar Anda membersihkan seluruh diri Anda. Kalau diri Anda bersih, maka magnetnya Allah, gelombang-gelombangnya Allah akan menimpa
lebih banyak daripada orang yang tidak bersih. Jadi apa saja akan terkabul dengan istighfar. Nah, istighfarnya pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki sudah diatur dan dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah seharusnya kita bekerja keras untuk menjemput rezeki sambil berdoa kepada Allah. Setiap orang memiliki takaran rezeki yang berbeda-beda, namun Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar yang berbeda, tapi kerja keras juga diperlukan untuk membuka pintu rizki dibarengi dengan amalan-amalannya. Sebagian orang mendapatkan rezeki melimpah dalam hidupnya, tapi tidak jarang pula rezeki tersebut akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya semua itu hanyalah titipan dari Allah, dan kita diharuskan untuk mengusahakan rezeki dengan ikhtiar dan tawakal. Perbedaan rezeki dan harta, meski sudah sering mendengar istilah rezeki dan harta, tapi masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara rezeki dan harta. Kedua istilah tersebut mungkin terlihat sama, tetapi jika kita telaah bersama, keduanya memiliki makna yang berbeda. Harta mengacu pada materi yang kita miliki, seperti uang, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan rezeki yang artinya lebih luas, yakni apa saja yang bisa kita nikmati dan tidak selalu dalam bentuk materi. Seseorang yang memiliki harta melimpah belum tentu bisa menggunakan dan menikmati harta tersebut. Harta sedikit maupun banyak tidak menjamin seseorang dapat menikmati, apalagi sifat dasar manusia yang terus merasa kurang dan tidak akan puas. Selain harta yang bisa digunakan dan dinikmati, bentuk lain dari rezeki adalah kebahagiaan, teman baik, tetangga, ramah, pasangan setia, kesehatan, rumah tangga harmonis, dan yang lain sebagainya yang membuat hati merasa lebih nyaman dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia memiliki takaran rezekinya masing-masing, jadi tidak perlu iri dengan rezeki yang dimiliki orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga rezeki yang sudah ditetapkan merupakan yang terbaik untuk hambanya. Meski rezeki sudah diatur sejak kita masih di dalam kandungan, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan karena rezeki kita tidak bisa datang sendiri atau secara tiba-tiba. Perlu adanya usaha yang harus dilakukan untuk menjemput rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat bagaimana usaha hambanya dalam menjemput rezeki, apakah dengan sungguh-sungguh atau bermalas-malasan. Bisa saja Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh meski rezeki telah diatur. Selain itu, rezeki tidak akan tertukar dengan orang lain karena rezeki yang kita terima adalah yang Allah berikan. Sebagai manusia, tidak boleh merasa putus asa ketika mengalami kesulitan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan bagi hambanya yang mau berusaha dan berprasah padanya. Sebagai penguasa bumi dan langit, Allah akan menjamin rezeki bagi semua manusia yang ada di dunia. Meski begitu,
harus menyadari bahwa rezeki tidak bisa datang sendiri, jadi sudah seharusnya kita berusaha mencari dan menjemput rezeki tersebut. Rezeki sedikit maupun besar rasanya tidak akan cukup jika tidak mendasarinya dengan rasa syukur. Rezeki kecil dan penuh keterbatasan masih bisa mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Sebagian orang mungkin mengalami kesulitan dalam mencari rezeki berupa harta benda, tapi tidak perlu khawatir karena Allah telah memberikan jaminan kepada semua manusia bahwa mereka akan mendapatkan rezeki jika mau berusaha. Rezeki bisa datang dari mana saja dan kapan saja, jadi jangan berputus asa ketika menjumpai kesulitan dalam mencari rezeki. Bisa saja saat mengalami kesulitan, tiba-tiba tetangga memberikan rezeki yang tidak disangka. Misalnya makanan, pekerjaan, sedekah, dan lainnya. Allah Maha Penguasa bumi dan langit, jadi setiap manusia sudah mendapatkan jaminan rezeki dengan kadar yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menjemput rezeki sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Rezeki, jodoh, maut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diatur semenjak manusia lahir di dunia. Sebagian orang mungkin salah paham dengan maksud rezeki sudah diatur atau sudah ditentukan. Setiap manusia mungkin sudah memiliki kadar rezeki masing-masing, tapi bukan berarti kita hanya menengadah tangan dan menunggu rezeki itu datang. Pada dasarnya rezeki tidak bisa datang dengan sendirinya, melainkan rezeki akan datang pada mereka yang bekerja. Sebelumnya kadar rezeki seseorang mungkin terbatas pada mencukupi kebutuhan pokok, tapi jika ia mau berusaha dan bekerja keras, Allah akan memberikan kemudahan di setiap langkahnya mencari rezeki, sehingga bisa berlipat lagi. Orang yang bermalas-malasan, rezeki akan kesulitan untuk mendatanginya, sehingga dibutuhkan usaha dan berdoa. Sebagian besar orang sukses dengan rezeki melimpah. Mereka rela bekerja keras pagi, siang, dan malam, sehingga rezeki yang datang lebih besar. Iringi usaha dan bekerja keras ini dengan bertawakal kepada Allah, karena ini merupakan amalan untuk membukakan pintu rezeki. Bekerja juga harus didasari dengan ibadah agar rezeki yang didapatkan lebih berkah sehingga mendatangkan manfaat. Sedekah melancarkan rezeki, bukan hanya bekerja keras dan berdoa, masih ada amalan lain yang bisa dilakukan untuk membukakan pintu rezeki. Salah satunya adalah sedekah atau berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan sehingga rezeki akan lebih berkah. Rezeki yang kita dapatkan dalam hidup bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada juga bagian dari orang lain yang harus diberikan. Meskipun prinsip sedekah adalah memberikan sebagian harta pada orang lain, tapi percayalah bahwa rezeki kita tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada siapa saja yang bersedekah bahwa rezeki akan terus mengalir, bahkan berkali-kali lipat dari apa yang diberikan. Memberikan sedekah tidak perlu melimpah, tapi ikhlas dan istiqomah dalam bersedekah menjadi hal yang penting. Seberapapun rezeki yang kita sedekahkan tidak menjadi masalah jika kita melakukannya dengan ikhlas dan berusaha istiqomah di kemudian hari. Meskipun begitu, sudah seharusnya kita memberikan sedekah dengan jumlah yang pantas dan sesuai kemampuan. Bagi yang ingin bersedekah dengan tepat sasaran, percayakan saja pada yayasan yatim.
Sekian video kali ini. Allah memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Tidak satu makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.